Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami jamaah yang hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali. Tentunya hadirnya tiang bersami di tempat niki, di tempat yang barokah niki, semua atas kehendak dan iradah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama-tama jelas niku mungkin tidak ngomong. Sila yang mengajak belum bersami untuk lebih banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat sampun diican tiba tiang pelunggu sami. Karena di antara salah satu dalil atau bukti penghambaan pelunggu sami sebagai hamba yang benar-benar bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tiba tiang pelunggu sami adalah bersyukur. Pelungguh sami sholat rajin, berjamaah rajin, bersedekah rajin, akan tetapi ketika napi juga sasampun teican tebian sisi Allah Subhanahu wa taala salah tentang ketekatan ieu, maka berkurang nilai kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi maksud tiang karena niki yang paling prinsip Allah Subhanahu wa taala memberikan pelungguh sami nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat nabi pun juga. Lamun salat dan ketekatan nikmat sampun teben niki salah asalnya. Karena niki berkaitan tentang cara tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah nabi pun juga pengebengan Allah Subhanahu wa taala. Entah menurut pelungguh sami niki menerima natur dek. Mumparan bahwa ia sholat atau endi. Atau mumparan bahwa menurut penilaian pelungguh sami Allah Subhanahu wa taala mungkin dengan tabian sugih mangka aku jadi dengan miskin. Atau dengan denara berduit utang maka aku keluar nabi keluar utang. Nanti yang yakin lebih banyak yang berutang. Maka niki semua dinikmati. Nggih. Dinikmati saja semuanya niki. Jangan diberikan celah setan untuk menggoda pelungguh sami. Napi kena celah setan menggoda pelungguh sami. Langang sebab sak niki kemudian bisa lebih jelas. Lebih jelas sak niki atau sak ni? Langan sebab sak niki kemudian ya Allah ini kan kalau yang tamu bengkutang ya Allah maka dengan lebih maka niki
berkurang nilai keimanan tiang pelunggu sami karena salah tentang paran diri atas apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang harus terbayar. Janji harus ditepati. Akan tetapi kemudian janji utangnya ya pina itu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas apa sasampun tebing salah jari. Kami jamaah yang hormati, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada malam hari ini yang akan melanjutkan pelajaran sasampun te perajahin si pulunggum sami di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lamun arak jelas di pertemuan sebelumnya, mungkin dengan tahu internet silahkan tonton di YouTube ya. Di minggu kemarin kita sudah sampai pembukaannya, maka mungkin yang akan melanjutkan mutalaah berajah terbahas kitab Maraqil Ubudiyah. Maraqil Ubudiyah ini adalah tingkatan-tingkatan ibadah dari yang zahir sampai batin. Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan di dalam kitabnya, beliau mengatakan, amma ba'du fa'lam ayyuhal haris al-muqbil ala iqtibas al-ilm al-mudhhir min nafsihi صدق الرغبة وفرط التعطش إليه أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع خطام الدنيا فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك فصفصتك خاسرة وتجارتك بائرة ومعلمك معين لك على إسيانك وشريك لك في خسرانك وهو كبائع سيف في قاطع طريق كما قال صلى الله عليه وسلم من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا له فيها. Al-Imam Al-Ghazali memberitahu tiang pelunggu sami, ketahuilah olehmu dengan sak pacu mele berajah, dengan sak pacu mele berajah ilmu agama, al-muqbilu ala iktibasil ilmi, sak mele lalu datang untuk terus mele menuntut ilmu. Di dalam kalimat yang lain disebutkan ay istiyaduhu fahina idzin syabbaha al-ilma bis-sayd fi kauni kullin yahtaju ila al-hamilati was-siyasah. Karena ilmu niki marak model as-siyad atau marak model dengan sak berburu. Jadi ilmu niki dianalogikan marak model buruan. Lamun dengan mele mau sesuatu yang baik di tengah hutan, maka harus siap kalau korbanan diri lalu tamu di hutan berburu pun mau hewan buruan. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu buat tiniknya mau, dek tinik ongkang-ongkang kokol dalam balik buat tengah-tengah bu, tiba-tiba mau ilmu. Bisa orang nampak niki? Lamun sakne? Berapa suara niki? Oke. Halo, jelas. Jelas Ibu nggih? Oke. Ilmu niki marak model sama marak niki. Dek temau ya tahu ongkang-ongkang dalam balik buat tiba-tiba jadi dengan berilmu. Maka tersebut sang si Imam Al-Ghazali al-mudhiru min nafsihi tetu-tetu tanar oleh diri saduqar rabbah
Tentu tentang jujur melek, tentu ia jadi dengan sabar berilmu. Wa farraqat ta'attush ay syiddatul ishtiyaq. Rindu dia lalu menuntut ilmu. Karena ilmu ini adalah cahaya Allah. Hanya saja itu jadi manusia menteparan ilmu biasa karena dia benda abstrak yang tidak terlihat. Tapi nyata adanya di dalam otak manusia. Lamun dinara ilmu manusia pengetahuan niki dia tahu ya bedaan antara kena dan salah. Lamun dia tahu ilmu si manusia niki dia tahu bedaan biasa halal kan haram. Be tahun ilmu niki sampun ada dengan ingat ilmu dia niki. Dena dan bau si ternyata. Tapi nyata kan ada di dalam otak pengetahuan tentang tahu. Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasah. Lamun tuah itu semangat milih lalu ngaji, semangat milih lantut ilmu, tentu harus perbaiki niat dengan baik. Ada yang benar-benar 100% niat niki 100% pun niat dia terima di akhirat. 100% niat karena Allah di dalam kubur pun 100% niat terdai. Ada sandek sia-sia. In kunta lamun kamu bermaksud lalu menuntut ilmu, lalu mengaji, lalu menuntut ilmu, napi tujuan. Ar-raghbata fit tafarrud bil ilmi adalah enggak madem mesak tahu dinara dengan tahu salai. Aku ada keparan jadi dengan pinter. Salainan yang kanggo lalu tahu, mesak kalau belajar. Dan perlu tahu dengan tekol belajar. Li'annahu nafisun wal mubahat al-iftikhar alladhi huwa at-ta'adhum. Atau tujuan lalu menuntut ilmu al-mubahat al-iftikhar untuk menyanjung diri, untuk menyombongkan diri, membesarkan diri. Aku rumbian wah lalu ngaji. Baju-baju ingin dianggap sebagai orang yang ahli ilmu. Lamun mene unin niat kita wat taqaddum 'ala al-afrad. Atau ada tak tahu di antara keluarga tetangga itu aku yang paling berilmu nene. Misal pelunggum sami kita berkeluarga, kita bertetangga. Mungkin di tetangga-tangga misal lainan di narak milu ngaji. Tapi jangan dijadikan alasan demi pelunggum mesak melalui ngaji mau merendahan batur sandek lalu ngaji. Dek engkang. Karena rahasia Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang hamanya dibanding itu. Tapi kita hanya diwajibkan untuk menuntut saja tanpa kemudian dipakai ilmu niki untuk menjuki orang lain, untuk menilai orang lain. Aku kepacu, aku lalu ngaji biar aku makan dengan dekat balik ni hengat lu ngaji dengan nu ni. Umur setahun kalau ngaji di masjid ni, di kuhaba ya ingat si ada lalu ngaji. Ye unin kena niki tidak dek kaanggo kena, okey. Lamun menentan nilai batuk, khawatir pahala sama setahun lalu ngaji ni pelai jog batur sandewah lalu ngaji. Jadi perbaiki niat ni. Kemudian apalagi tak niat wastimal la tawujuhin nasi ilaika wa jam'i khitamid dunya. Atau tujuan sida lalu nuntut ilmu. Ada yang tak tahu pengaruhin dengan. Ada yang tak tahu pengaruhin dengan. Atau ada yang tak tahu kuasain dengan. Aku nane lalu nuntut ilmu, lalu ngaji. Tema ada yang tak dengan nelik bubuk peniki. Dengan saya erting tetangga peniki. Becat ke perintah si aku. Maka niki tidak boleh mengotori niat karena ikhlas karena Allah Ta'ala. Wa jam'i khitamid dunya. Atau lalu kita lalu ngaji nuntut ilmu hanya untuk mengumpulkan perbendaharaan dunia. Lalu aku lalu ngaji
Loek sahabat, loek dengan beli duit. Nggih. Aku baris lalu ngaji, loek sahabat. Dan dah pintar lalu ngaji, loek jaringan. Lalu hadir jaringan emak loek dengan beli duit. Sampunan ya niat marak niki kan. Tetap niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Lagu kemudian di sela-sela niki tidak pernah kita sengaja arak dengan beli duit, ya terima jaringan niki. Lagu sampunan ya sengaja meniatkan pelunggum sami menuntut ilmu untuk tujuan dunia. Jadi nikin den kena jadi. Apakah penting itu niat niki? Nggih, sangat penting dan sangat prinsip. Walaupun hadir pegawaian antara si A dengan si B, napi sak beda ni ya ni niat. Sampai para ulama menjelaskan niat nikah adalah sepertelu dibanding daripada agama. Dan memuah solah tentang berniat berarti sepertelu agama wah tak gawe. Paring mak aula uma amala. Arak dengan sak lalu ngaji paden tan lalu lelah lalu lampak. Lagu sak sekek lillahi ta'ala ikhlas narak tujuan apa-apa. Tak sekek malik baru tujuan dunia ni. Ada yang selalu sahabat baris baik dengan beli duri. Paden tan lelah tukul, paden tan lelah dengan tuang guru, tapi beda hasilnya. Sekek mau pahala, sekek mau dosa. Walaupun pada ruang pegawai. Wa bai'i akhiratika bidunyak. Dengan samarak niki fasafsatuka khasiratun ay naqisatun. Maka dengan samarak niki maka akadnya dengan Allah Subhanahu wa taala niki rugi dengan samarak niki. Rugi dengan samarak niki lamun menetan akad. Ya kembe pun keparan rugi dengan sak niat samarak niki. Tidak benar-benar ikhlas karena Allah taala. Ndek napa ia lalu ngaji karena ingat batur apa dikesembel di para lalu ngaji kalau ngaji mah ngoni. Ia lalu ngaji gara-gara takut keparan napiaran takut keparan de alim kalau takut dikesembel lah pada bilang ngaji batur-batur lalu ngaji. Jadi nikilah apa ngaran rentetan apa tahapan dengan untuk ilmu. Lamun tuah pacu ngaji, lamun tuah pacu sembahyang, karing tak berdiri ate niki. Baru ini ia lurus. Maka dengan samaran niki ya kembe pun rugi li anna dunya fi muqabalati thawabil akhirah la syai'. Karena dunia niki lamun nak tembandingan kan pahala temak di negeri akhirat dik narak kenen dunia niki. Dia narak harga tujuan dunia niki lamun tak bandingan balasan Allah Subhanahu wa taala lemak di negeri akhirat. Bilangan keyakinan bahwa akhirat ini lebih baik. Tentunya pelunggum sami yang beriktikad sebagai umat Islam, Al-Quran sampun jelas, hadis-hadis Nabi sampun jelas, tebarak karing dia yakinin doang. Itu dia tuah sadar ketika dalam mina. Arak dengan sadar ketika di dalam tianina, dia tersadar. Tiba-tiba itu belik marak meni, tiba-tiba itu sugul dengan tianina, bu belik. Lagu dia kuah nyata diri tentang kenyata layak di dalam tianina. Lagu nyata tentang wah terjadi layak aku tepetiana. Lagu wah midap diri tepetiana layak. Ibu wah midap diri tepetiana. Dia tuah kan. Lagu nyata dia tentang wah tepetiana sikina. Nyata. Begitu juga lemak di akhirat. Dia teman nidap menane memang. Lagu nyata entah pasti arak lemak. Begitu juga dengan alam kubur, alam barzakh. Marak model marak niki. Nyata pasti tanah arak. Marak model itu tepetiana sina nyata tatuah lek tepetiana. Hanya bedanya saat tepetiana niki wah terjadi, lamun kubur niki kan di akhirat niki dek man terjadi. Ande nak bau teirupan malik dengan saat meninggal dunia. Kamarak bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia merangkak dengan saat meninggal dunia niki antebeng bairup para semenit. Bait wah harta pedeng pada dunia niki selapuan ni. Penjelasan niki dalam Al-Qur'an.
Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah tulahkan kembali ke dunia ini dengan sama ini. Pasti aku ya gawe amal soleh. Lagu kalla nanti jawab Allah Ta'ala. Di dalam cerita manusia ini kita tulahkan jauh alam sebelumnya. Pada mara itu dia mungkin malaikat tak masuk dalam tiani ina. Begitupun elek kubur ni dia mungkin atau petulah ke dunia. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik. Dan guru sak tulung kamu sak gawe niat sak salah ni. Guru sak tulung kamu niat gawe sak salah ni. Wa syarikun laka fi khusrani. Milun guru lamun ajah kamu salah. Ara sopo guru atau ara sopo ustaz segala macam. Nuntut ilmu dulu lalu pada ngaji. Emak pada nuntut ilmu lemak duit kepen. Hah? Okey. Lalu nuntut ilmu ni agama pacu-pacu. Emak dong pacu nuntut ilmu sudi jari. Pacu lemak nuntut ilmu duit jaringan lemak. Yo ni nyata niat tekad ni. Maka guru salah. Guru masih salah. Mumajahan murid salah. Maka mirun masih guru niki rugi. Dan mirun masih guru niki berdosa jadi. Bagaimana cara tekad sak kena? Murid, adik, semeton. Pacu-pacu ke nuntut ilmu. Pacu-pacu ke lalu ngaji. Ridhan Allah Ta'ala boya. Tapi ibu-ibu, ikhlas ridhan Allah Ta'ala boya. Wah selesai wah. Jadi rombok-rombok niat. Lalu kita ngaji, lalu nuntut ilmu, ikhlas boya ridhan Allah Ta'ala. Tapi ibu, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala selebihwikan pelunggum sami. Yang mempunyai kehidupan pelunggum sami ini ke Allah Ta'ala. Yang menentukan masa depan pelunggum sami ini ke Allah Ta'ala. Dina rasa lain. Dina rasa manusia pun yang bisa merubah dan melakukan takdir pelunggum sami ini kecuali Allah. Lamun wah takdir niki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pindah itu jadi dengan sugi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdua itu jaringan luit. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya pindah itu punya jabatan baik. Secara jamak-jamak niki hadiah dunia berseparan. Tapi sekali-kali jangan diniatkan ketika menuntut ilmu niki semata-mata karena sani niki. Maka kalau benar guru sama rak niki ni najah murid, guru mirun salah. Guru niki mirun berdosa. Jelas ibu? Nggih. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin. Kaman qala man a'ana 'ala ma'siyatin walau bi syitti kalimatin kana syarikan lahu fiha. Dengan samara niki marak model-model dengan sak jual pedang. Dengan samara niki marak model dengan jual pedang. Guru maksud yang niki. Dengan sangajahan marak niki marak model dengan sak jual pedang. Lalu pedang tekadu lalu merampok. Pedang tekadu lalu maling. Jadi pedang sak terjual niki lalu dengan jual pedang kan aman saja, tidak ada masalah. Lalu karena salah antan jual pedang niki kadu lalu merampok, kadu lalu maling jadi pedang niki jadi salah. Ilmu niki juga jadi salah. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man a'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu." Saya sak tolong batur. Saya sak bantu batur. Okay. Saya sak bantu dengan, saya sak tolong dengan, lalu tolong lalu gawe maksiat. Ia tolong dengan lalu gawe salah. Ndek jak begawean ia, lagu ia tolong. Walau bi syatri kalimatin. Walaupun arak satu kata mum tolong dengan nikian gawe
Berembe cara kanannya ya kalau bodoh. Oh, tak tahu ke Arab kenal si biasa menu, ngune bebadak. Enggak ngune bebadak dengan beto narak bebalu tu. Kamu kembit bebalu. Mana-mana Arab kalau midang kembing ni kan. Sebarak si awno bebalu teman tekan dia bebalu. Enggak ngune bebadak, dia dapat milu dengan sak bebadak lagu ia bebadak. Ada sak manusia ni ke gawe maksiat. Maka pada ni ke dosen kan dengan sak begawean ni. Karena ia begawe, ia tolong dengar. Man a'ana ala maksiatin. Saya sak tolong dengan untuk tujuan maksiat walau bisyitri kalimatin, walaupun hanya satu kata. Walaupun hanya satu kata sebenarnya. Sekali ngerawas bukan ada. Kana syarikan lahu. Maka ia jadi batu pada dosa. Andai nak kena anu gawe zina, gara-gara tertolong si ia mai dengan berzina, ia masih milu dosa zina. Andai narak bakar niki galon maling, mau sampai sekek kan sugih niki walaupun dia haram. Lagu bukan terbada oleh cara. Sedangkan dia mau apa-apa. Jadi dosa maling niki masih mau sak dengan niki, mesti dosa maling saya berbada. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man dalla ala khairin kafa'il." Namun tunjukkan dengan pegawaian solat, maka pada pahala kerja dengan sa pegawai solahan, walaupun itu dia pegawaian. Anak kamu lamun dengar angkat inak meneh. Pacu-pacu kamu lo ngaji, aku wah kalau ngaji rumbian aja ke masjid anak. Nggih hina. Lamun dengan pacu sembahyang, lamun dengan lalu ngaji anak meneh ni ustaz rumbian. Ini bara anak tak so. Qadarullah kemudian anak niki melen dengan pelungkuh, tak jari inak atau jari amak. Bu melen ia lalu ngaji, melen ia lalu sembahyang pacu, maka alhamdulillah pelungkuh sami anak masa lalu ngaji. Anak masa lalu nuntut ilmu. Anak masa lelah lalu menghafal Quran bilang jelu. Bu pelungkuh mengkeh-keh meneh salum tinduk lek balik. Salum boyak TV. Pada pahala kanca anak masa ngaji ni. Pada pahala kanca anak sa lalu nuntut ilmu. Maka alhamdulillah bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Lamun berdua anak dengan pasu ngaji, lamun berdua anak pacu sembahyang, lamun berdua anak berdua girah, berdua semangat milih nuntut lamun nak mau beli ya jualan truk. Saking si beli kelebihan fadilah keutamaan lamun berdua anak pasu. Lamun tak bandingan berdua anak pasu, ambil yang pilih ke ibu-ibu. Berdua truk, lamun tak tanggung milik nggih. Yang berdua anak truk, jadi wah truk kan. Yang berdua BMW dengan berdua truk soalnya gitu. Yang berdua BMW sekek, mobil sak paling bagus, nggih. Pelungkuh berdua BMW mobil sak paling bagus. Lagu dia mau tepati si anak, nyelim. Dia mau tepati si anak. Setiap bara anak melawan nak pelungkuh. Setiap lawan bara anak masak pasu kelawan. Arak kok nikmat berdua BMW kira-kira ibu. Dia narak kok nikmat berdua sak barang sak solah dunia. Mobil sak solah ni kira mau anak dia ambil pasu, anak ni dia ambil bak. Nyakit malah idap tersiksa, sedih teman tersiksa ida. Lagu lamun tak balik kemangkin. Berdua yang pelungkuh anak lalu ngaji. Mondok misal. Bu lalun pasun ya sembahyang. Bu penghidupan pelungkuh biasalah ini. Hanya cukup untuk makan, kemudian sekedik lah. Lalu mengat anak setiap kelemak tuis lalun ngaji. Setiap tengah malam tuis anak bunduan pelungkuh ada yang selamat. Kira-kira berembiangan coba. Hah? Jujur berembiangan teman-teman berdua anak para ini. Senang melebihin itu berdua BMW ini. Tiang pun dapat makin kodek-kodek anak. Andai nak dia dengan pacusan yang penangis dalam, ingat. Karena hidayah niki milik Allah. Dek ketahu tiang ya atur anak atau pelugum ya atur anak. Pasti sama anak dia dengan pas dek ketahu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man
man yasha. Dia tahu ya bagi hidayah anak. Karena hidayah niki adalah milik Allah. Jadi lamun pasu anak alhamdulillah. Niki melebihi harta apa depan? Melebihi harta yang belum punya. Melebihi isi dunia beserta isinya lamun berdua anak saso. Maka sampurnaan ibu-ibu nggih dendek hanya berdua ada duit kepeng doang nggih. Dendek berdua ada harus selesai utang pun nggih. Coba sekali berdua ya tengah malam pelungguh baik tayu wudu buat sembahyang. Apalagi pelungguh sebagai ibu paling ngabul doa. Coba angkat imat sekali jadi Allah. Mungkin bisa jadi selama ini kita melihat beri anak sholah. Bisa jadi saat ini mungkin kita wah melihat beri anak tak pasu. Lagu hanya kita melihat doa. Kita melihat doa. Dek tuah tetu-tetu tak terlalu berkemilik dari Allah Subhanahu wa taala. Coba tetu-tetu tan berkemilik. Allah Subhanahu wa taala innahu mujibud du'a. Towes tengah malam demam kayu uduk bu pacu-pacu tan berdoa. Bau sambil nangis dan berdoa. Yakin Allah Subhanahu wa taala pasti nak dengar pelungguh. Bisa jadi mungkin karena anak ini kita melihat dengan solah anak kita mungkin dia tua berdoa sebagai dengan tua. Makanya ampura nggih. Dendek hanya salah anak kedoang dek wah beli ngaji. Dendek tanya salah anak kedoang dek wah beli lalu nuntut ilmu. Bisa jadi arah kesalahan ina amak saya jadi wah doa anak tentu dan beli doa anak. Jarin lemun tuah itu doa anak terpacu apalagi pelunggum sami sebagai ibu nggih. Nabi bahasa Rasulullah du'aul walidi li waladihi ka du'ain nabiyyi li ummati. Doa pelunggum sami jok anak. Doa pelunggum sami jok anak. Sekali lagi. Marak doa Nabi tiba umat. Wah terdengar doa Nabi tertolak si Allah Ta'ala. Sekali nangkat iban si Nabi ni Allah Ta'ala langsung dengar doa. Si Nabi. Maka posisi mustajab pendoa pelungguh niki pada posisi malah doa Nabi jok umat niki pasti nak terkabul lah. Lamun tetu-tetu tan berdoa jok Allah Subhanahu wa taala milih berdoa anak pasu maka tetu-tetu tan berdoa. Tetu-tetu tan jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala serta kewajiban pelungguh sebagai seorang hamba. Jelas ibu-ibu? Dek sak kepala lalu ngajahan lalu tapi ini penting yang sampaikan okay? Ada sak dek lalu kita doang pada anak salah lalu itu dia tuah lalu gawe syarat-syarat ada anak terjadi sholah. Sami jamaah yang hormati warawa an Ma'ruf al-Khurqi annahu lamma mata Abu Yusuf sahib Abi Hanifah. Niki ada support cerita okay? Bagaimana fadilah ilmu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qursi bahwasanya arak dengan saat meninggal dunia aran Abu Yusuf batur si Imam Hanafi. Aran Abu Yusuf batur si Imam Hanafi. Ketika dia mati dia narak dengan hadiri penguburan jenazah. Dia narak dengan hadiri penguburan jenazah. Li'annahu kana yadkhulu fi amri sultan. Karena terkenalan Abu Yusuf ni layak terlalu banyak ikut campur kanca penguasa. Yun yang terbada. Akhirnya sebagian masyarakat merasa dia wah dia aja apunin penguasa yun ini. Apunin yun ini penguasa tidak balance kan. Tapi lihat bagaimana berkahnya bukan ini yang maksud, tapi nanti ada yang lain. Kemudian Abu Yusuf ini kemudian ngimpi. Dia ngimpi di dalam tidur niki qabla an yudfana fa qultu lahu ma fa'ala bi.
Tengah dia di dalam mimpi, dalam keadaan dia selamat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dia karena sabaru ni. Maka tertanya, apa sebab mengampuni dosa ni? Padahal mana ruam dinarak dengan ikuti jenazah ketika mati. Lalu apa sebab mengampuni si Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau menjawab, qala binasqi lil muta'allimin fantabahtu minan naum fashahadtu janazatahu. Aku tak ampunin dosa si Allah Subhanahu wa taala binasqi lil muta'allimin. Aku kirang ajah dengan bila beraja. Memang ia rapat kerja kumasa sin para diri saja. Lagu tampunin dosa si Allah Subhanahu wa taala kalau kirang ngajah. Girang kajah dengan sambil nuntut ilmu, girang kajah para santri, girang kajah dengan niki. Mana karena sebab niki pun tuis langsung ya hadiri lalu penguburan jenazah dengan niki. Maka niki napi maksud bagaimana ilmu itu bisa memberikan cahaya ke orang. Bagaimana ilmu itu bisa menyelamatkan dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kami jamaah yang hormati, wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi hidayah. Lamun tujuan penggum sami nuntut ilmu, menghadiri majlis ta'lim, datang yuk triki, enggak niat al-hidayah. Semata-mata milik mau hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adik tak mungkin pegawai yang kurang agak kurang kena ruan adik tak jadi nangka ya jadi kena ada sak seleru lurus bi antan wa bi tahsilihi izalatal jahli an nafsika wa an sa'iril juhal wa ihya'id din wa ibqa'il islam bil ilmi wad daril akhirah waridallahu ta'ala wa tanwiya bidzalika asyukra ala ni'matil aqli wa ni'mati sihhatil badan. Niat kita nuntut ilmu ada untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri. Tidak ada penyakit yang lebih bahaya di manusia ini kecuali penyakit bodoh. Nabi kena penyakit bodoh dan tahu agama, penyakit bodoh dan tahu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, penyakit bodoh dan tahu diri. Niki penyakit yang paling bahaya. Namun terbodoh dek tahu bahasa jangan kembing. Namun terbodoh dek tahu nyupiran, dek tahu boyak kepen, dek tahu apa niki perkara dunia. Lagu lamun terbodoh dek perkara agama. Bodoh tadi perkara syariat. Bodoh tentang diri niki kenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka nikilah awal malapetaka. Nikilah awal masalah milik dunia sedek mau masalah lemak li akhirat. Wa ihya'id din, niat untuk menghidupkan agama niki. Menghidupkan agama niki lah menilai gubuk niki rata-rata paham agama, rata-rata solat dan pada bertutur kata solat dan pada beradab tawa ilmu syariat. Wa ibqa'il islam bil ilmi. Ada yang tetap arak searan Islam niki penuh dengan ilmu. Wad darul akhirah waridallah. Ada yang sama ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ni duna mujarradir riwayat. Tidak hanya kita belajar tentang agama oleh hadis, belajar Al-Quran, belajar hadis ponok-ponok, ngapal Quran ponok-ponok lagu dan lagu tegawi. Duna mujarradir riwayah, alhamlu wa naqlu 'anil ulama. Sibuk lalu ngaji. Lalu ngaji jok tuan guru, di kita dah kutip lalu jok paling ustaz, lalu ngaji. Lagu hanya sibuk nyatet doang. Dia nyatet putelang. Dia nuah amalan ilmu. Ibu-ibu dia terkanggo itu lawan semama. Pada dia datang balik basuh mungkin mama. Ya. Berarti dia amalan ilmu. Sebaran ibu-ibu dengan dina niki wajib tutup aurat. Jelas dan dengar si kentok. Bu yakin ke dia narak dengan tolek letih. Dia narak dengan kedok. Maaf. Nggih.
Dia main datang balik dulu. Pesan punya bak pemotor dari bu engesan minta dari bu engesan oh dia bu endek kado keredung lalu sugul lapu apaan senggita susun senggita bu senggita karena apa dengah tentang ilmu nun tan ia wajib gawe lalu dia diraga ia buat teparan duna mujarradil ilmi. Jadi hanya sibuk lalu nuntut ilmu lalu ngaji doang pura belagu hasil saat lalu ngaji hasil lalu nuntut ilmu nu dia milih gawe karena nabi ilmu niki diibaratkan seperti pohon mengamalkannya niki adalah buah dari pohon niki lamun tuah itu berdua ilmu seperti pohon karing tak berembentan ada yang salolo niki berdua buah. Kita tanam lolon punti berbentan bareh aden punti ini jelas. Dia berbuah, maka nikilah umpamanya ilmu niki. Tidak cukup hanya belajar sibuk ngaji-ngaji doang, lalu nulis-nulis doang, lalu kemudian dek narak tahun tegak. Oh, lamun mana jadi dek lalu ngaji unik karing. Arak dengar, kok dengar. Pun mana jadi dek lalu ngaji nih, at salak-salak doang jarin. Dek melalui ngaji, sering balik salak. Ndek melalui ngaji sering balik salah berdosa balik di sisi Allah Subhanahu wa taala ndek melalui nuntut ilmu utlubul ilma fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat nuntut ilmu niki ndek napa kana sunnah ampun nuntut ilmu niki diwajibkan setiap dengan sak muslim mama ataupun muslim nina wajib ya nuntut ilmu. Nuntut ilmu agama ni kindek nampak tugas santri doang ngampur. Nuntut ilmu ni kindek nampak tugas kanak kodek doang. Bo itu tadi demi tuak-tuak buat. Kamu hanak nuntut ilmu apa jak buat kepeng kepuruk ni. Nuntut ilmu ni tugas yang perlu sami selaku dengan tamu Islam. Sampai pirang tak tuntut ilmu sampai pelungguh sami ni meninggal dunia. Menuntut ilmu ni tidak punya batas. Sampunan ya batas. Cuman fungsi pondok pesantren niki benar dijajari niki mondok untuk memudahkan dia menuntut ilmu. Sami jamaah yang hormati, fa abshir fa innal malaikati tabsutu laka ajnihataha. Lamun niat samara baru niki ridhan Allah Subhanahu wa taala maka berikanlah kepada kabar gembira juga dengan berniat karena Allah taala lalu ngaji hanya bawa ridhan Allah Subhanahu wa taala kabarkan kabar gembira kepada dia bahwasanya para malaikat membentangkan sayapnya ay tad'uha litakuna wafa'an lak membentangkan sayapnya oleh pelunggum sami niki api maksud menurunkan rahmatnya tiba pelunggum sami menurunkan keberkahannya Allah tiba pelunggum sami lamun tetu-tetu niat niki karena Allah taala sampunan niki hanya niat duniawi sampunan didik menuntut ilmu ada teparan jadi dengan tahu ada teparan jadi dengan alim ada teparan kita paling tahu kemudian ingat batur ruan kurang ruan bodohan olok dengan nikin denir ilmu niki pelunggum sami menuntut ilmu untuk saya untuk pelunggum sampunan pelunggum menuntut ilmu kemudian untuk menilai orang lain dia ya kadu nilai dengan dia terganggu umah nuntut ilmu pelunggum sami tahu wah cep gawe wah bu ternyata dekat kita balik telik jiran kita telik tetangga dia mah dengan ngaji datang setan maka jadi ngaji dengan kelengin dengan nih demen saya termak girang lalu ngaji termak nih datang lalu ngaji mau nolok dengan sandiwah lalu ngaji lembur pahala saat lalu ngaji ini gara-gara unim sa kolok dengan sandiwah lalu ngaji lamun tenasehatin baru entang tangguh oh semeton teh tadi lalu ngaji baru boleh malah niki disunnahkan akan tetapi merendahkan dengan sandiwah lalu ngaji ni kisah salah jadi dek tekang
idza masyaita wa haitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Lamun pelunggum sami lalu nuntut ilmu, lalu ngaji, ya tendengan ampun. Haitanul bahr tastaghfiru laka idza sa'aita. Empat soalan dalam laut ni tendengan mampun di makhluk-makhluk Allah sealat di dalam segala ni tendengan ampun sampai pun hewan-hewan sealat ini kita tendengan mampun juga dengan saat nuntut ilmu. Karena dengan saat nuntut ilmu ni sedang fi sabilillah, sedang dia berjalan pada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bun makin ni kemtokol ni bun tercabut nyawa pelungkum syahid. Pelunggum sami makin hadir kemudian ketika dah lampau oleh perjalanan lalu meninggal dunia pelunggum syahid. Atau demam lampak lalu ngaji baru datang balik doang niat doang benar lampak bermati. Pelunggum juga syahid. Syahid karena apa? Syahid si niat sak melet girang beli nuntut ilmu. Jadi sampunan pelunggum sami mungkin niki kan sekali seminggu, nggih. Detuah ya wajiban pelunggum sami marak santri sak 5 waktu ngaji sak enggak qur'an ngaji tu enggak nendek niki sekali seminggu. Napi pun won kerepotan pelunggum sami lek balik coba luangkan waktu hanya malam Selasa. Maka insyaallah bisa jadi dosa-dosa pelunggum sami sama menggawe lelai yang tak ampuni yang terleburan si Allah Subhanahu wa taala karena sebab deyang kaki pelunggum sami berangkat juk niki lalu ngaji. Bisa jadi karena amaliyah pelunggum sami saya datang menuntut ilmu walaupun dia paham. Nggih. Walaupun dia paham le niki. Aran dengan awam harus penjelasan sampai 10 kali boleh dipaham. Sampunan dendek yang merasa sedih gara-gara tidak paham itu lalu ngaji. Karena para malaikat niki dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebut dengan sapaham kan cendik. Pokok saya sahadir lalu ngaji. Saya sahadir lalu ma ijtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tiada dengan saat berkumpul elek masjid. Alhamdulillah niki elek masjid. Tiada seseorang orang-orang niki berkumpul elek masjid tujuan Nabi untuk menuntut ilmu, untuk belajar ilmu agama kecuali kemudian para malaikat akan menurunkan rahmat. Rahmat Allah akan tersebar lek niki. Para malaikat akan melindungi pelunggum sami dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama pelunggum sami di antara hadapan para malaikatnya. Oh, kok mesti hadir ini kok mesti ijtama'ah. Kok mesti berkumpul. Dan wah kena kok mesti paham, bagi sak paham doang sama undik. Nikilah fungsinya bagus dengan berjamaah ni. Tekek mungkin kurang dan pahala terobok sak sebelah ni. Mungkin saat niki pelunggum lu yang dia paham lagu arak sak paham tekek. Kelapuan tebing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab itu hadir. Maka sampunan yang merasa berat nggih bisa jadi si ringan pelungguh niki datang juk niki lalu ngaji ya sebab lem ayat tantun si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampunan yang anggap niki main-main dah. Sampunan yang anggap niki wah biasa. Muka beda ngaji HP bilangan ke ngaji kembe. Radio kalau ngaji pahde. Malahan di HP YouTube niki kan lebih luas. Lagu mangkat dek tuah tersuruh. Hanya nonton ngaji dengan HP doang. Karena para ulama agama Islam niki ilmu niki tidak ada di kitab. Ilmu niki le guru tahun sungguh. Ilmu niki bukan yang ada di kitab niki bukan. Ilmu niki dari guru kepada murid, guru kepada murid, guru kepada murid. Lamun buku niki rubi-rubi nara. Setelah lama Nabi Muhammad meninggal dunia, ia bunara buku niki atau kitab niki. Jarin keberkahan ilmu niki
Ya temau lamun tuah itu lalu berguru. Lamun hanya itu ngaji dengan YouTube internet, maka rasa kita ada berkah di internet kan ke YouTube niki karena selapu apa ya terkena berkah lawan YouTube niki selapu apa yang boyak dengan berkelomba YouTube ya yang boyak dengan ngencekan ya yang boyak dengan berkecimol berjoget ya sudah terkena berkah ya. Tapi di gurulah tempatnya nih, di gurulah niki tetesan keberkahan niki, di guru niki lah estafet keilmuan dari seorang murid ke guru, murid kepada guru sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ala memilih berkah ilmu dengan nyantri niki endah detini ya percaya jok dengan walaupun pinter sepinter-pinter betul berajah internet tak berajah. Oh ini terpercaya sih dengar. Pasti yang akan ditanyakan lah betul mondok lah. Baik ini tanya kan? Makin ada ustaz ini pasti saya tanya adalah betul mondok lah. Baik. Saya guru melahir. Dia nak ujuk-ujuk dengan dia kecebul, dia wah lalu mondok, dia wah lalu ngaji, tiba-tiba bersorban belik, bumbai, beberapa ustaz atau diri. Dek nini karena syarat rukunnya tidak dia lakukan. Nggih. Baik saja. Insyaallah mudah-mudahan niki bisa manfaat. Kalau Al-Mukarram Haji Fathi kemarin menjelaskan tentang fikih niki bagus, maka tiang menjelaskan tentang perjalanan niki ada yang sanapi sama oleh beliau tentang ilmu fikih niki lurus. Beliau yang memperbaiki amaliyah pelumbuh sami, okay? Niki tujuan tiang. Berbentat uduk sah solah, berbentat sembayang sah solah, maka tiang memperbaiki hati pelumbuh sami. Ada ketika gawe solah niki lurus, okay? Ada dek hanya ketika melakukan kebaikan niki ada benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diperbaiki hati ini kita peririk, nggih. Ada tak dedek salah jalan. Nggih hampura mudah-mudahan kita bisa berikan manfaat khususnya kepada tiang pribadi dan umumnya kepada kita semua. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kebodohan hanya milik tiang yang bukan manusia sempurna. Tentunya tiang juga banyak salah. Yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian teman yang mulai sembahyang yang mengumumkan pelonggong sami, okay? Alhamdulillah besok pagi kita sudah mau memulai membangun pembangunan Sadai Laut niki.